Jadi tanda-tanda kita mengalami kesehatan mental itu sebenarnya ada banyak gitu, tapi mungkin ciri-cirinya bisa saya sebutkan beberapa gitu ya. Mungkin yang pertama adalah merasa capek atau kewalahan gitu ya terhadap apa yang dilakukan di tempat kerja seperti itu. Atau mungkin mengalami gangguan tidur karena merasa overload dengan pekerjaan, atau malah mungkin kebanyakan tidur di kantor juga bisa. Kemudian juga nafsu makannya menurun, atau mungkin merasa cemas menghadapi pekerjaannya yang dilakukan sekarang, bahkan menimbulkan depresi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bertemu lagi dengan saya Firda dalam acara podcast kita Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Dunia pada tanggal 10 Oktober yang bertemakan mementingkan kesehatan mental di lingkungan kerja. Pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan narasumber kita yang merupakan psikolog klinis di RSUD Dungus. Mari kita sambut Mbak Zulfani Safira Nabila, Magister Psikologi Psikolog. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Firda, Iya, alhamdulillah berarti baik. Kita bisa manggilnya Mbak Fani ya, Iya, untuk lebih singkatnya. Baik. Iya Mbak Fani, sebelumnya nih Mbak, kalau boleh tahu untuk jadwal praktiknya Mbak Fani sendiri di RSUD Dungus itu hari apa dan jam berapa aja ya Mbak? Oke, saya ada di RSUD Dungus itu hari Selasa, Rabu, Kamis jam 8:30 pagi sampai jam 2:30 sore. Wah, sampai sore ya Mbak Iya. ya. Untuk kawan bisa semua jangan lupa dicatat ya jadwalnya, jadi tidak sampai salah kalau mau bertemu dengan Mbak Fani langsung. Baik Mbak, bertepatan dengan tema kita kali ini Mbak mengenai kesehatan mental di lingkungan kerja. Untuk kesehatan mental atau biasa dibilang mental health sendiri itu sebenarnya apa sih Mbak? Kenapa kok penting ya kesehatan mental itu? Nah, kesehatan mental sendiri sudah dibahas di podcast yang sebelumnya. Jadi kesehatan mental secara general gitu ya, tapi kita ke kesehatan mental yang khususnya di lingkungan kerja. Tapi perlu diingatkan kembali bahwa kesehatan mental itu adalah kemampuan kita secara sadar untuk mengelola stres gitu ya, mengelola stres, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, bekerja secara produktif, dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan dan berkontribusi terhadap lingkungan tersebut, seperti itu. Terus hubungannya dengan lingkungan pekerjaan adalah ketika kita sadar gitu, kita tahu porsi kita di mana. Saat ini kita berada di lingkungan pekerjaan. Misalkan kita dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kita mampu untuk beradaptasi di perubahan lingkungan tersebut. Misalkan pekerjaannya tadi apa gitu, kita mampu mengerjakan, kita mampu untuk produktif seperti itu. Nah, itu artinya kita sehat mental, seperti itu Mbak Firda. Baik, berarti hubungannya mental health dengan produktivitas itu linear ya Mbak ya, semakin bagus dan semakin merasa dia sehat, sejahtera, maka dia pastinya akan lebih produktif ya Mbak ya. Betul sekali. Baik Mbak, masuk ke dalam mental health di lingkungan kerja nih Mbak. Apakah ada tanda awal seseorang itu mungkin mengalami masalah di kesehatan mentalnya? Kita sebagai rekan kerja itu apa bisa ya kayak mengidentifikasinya mungkin, atau apa sih yang bisa kita lakukan kalau melihat ada teman kita yang sekiranya mengalami masalah mental tersebut? Oke, jadi tanda-tanda kita mengalami kesehatan mental itu sebenarnya ada banyak gitu, tapi mungkin ciri-cirinya bisa saya sebutkan beberapa gitu ya. Mungkin yang pertama adalah merasa capek atau kewalahan gitu ya terhadap apa yang dilakukan di tempat kerja, seperti itu. Terus kemudian juga merasa sinis gitu ya, jadi memandang sinis terhadap suatu hal di pekerjaan, atau mungkin bahkan orang yang menjadi rekan kerjanya, seperti itu juga bisa. Kemudian kehilangan minat
Dalam artian seperti ini, ketika kita biasanya saya seorang psikolog misalkan, Iya. nah itu kan harus menghadapi klien setiap hari. Nah, seperti itu jadi malas ketemu klien. Nah, itu kehilangan minat seperti itu. Atau mungkin Mbak Firda yang biasanya melakukan kegiatannya apa jadi males, sudah nggak mau lagi kayak gitu. Itu minatnya berkurang. Kemudian kehilangan motivasi untuk berangkat kerja gitu. Jadi nggak mau untuk kerja, yang biasanya berangkat jam 7 dituntut jam 7 itu jadi datangnya lebih telat. Nah, seperti itu bisa menjadi tanda-tanda awal. Atau mungkin mengalami gangguan tidur karena merasa overload dengan pekerjaan, atau malah mungkin kebanyakan tidur di kantor juga bisa. Kemudian juga nafsu makannya menurun, atau mungkin merasa cemas menghadapi pekerjaannya yang dilakukan sekarang, bahkan menimbulkan depresi seperti itu. Wah, bisa sampai depresi ya Mbak, Ya, ternyata dari bisa. awalnya mungkin stres, terus kelihatan sedikit malas atau malas berangkat atau malas mengerjakan tugasnya, bisa berujung sampai depresi. Betul. Wah, gitu. Memang kadang kan ada nih Mbak istilah-istilah baru ya yang sering kita dengar tuh burnout gitu. Mungkin burnout itu seperti kelelahan bekerja. Berarti itu juga menjadi tanda ya Mbak bahwa seseorang itu mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Oke. Burnout sendiri itu pengertiannya adalah keadaan kelelahan secara emosional dan fisik yang mengakibatkan stres atau perasaan yang tertekan seperti itu, yang dipicu oleh kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan sehari-hari ini bisa bekerja ataupun mungkin melakukan kegiatan seperti ibu rumah tangga, itu juga bisa seperti itu. Baik Mbak, kalau dari penyebabnya burnout sendiri itu apa sih Mbak, dan juga solusi untuk menangani burnout itu apa ya Mbak? Oke. Baik, penyebab burnout itu mungkin salah satunya dari faktor aktivitas yang monoton. Jadi dalam bekerja itu kita kan melakukan aktivitas yang itu-itu saja. Nah, itu bisa menjadi penyebabnya. Selain itu juga bekerja di bawah tekanan karena mungkin deadline-nya yang mepet-mepet, kayak gitu juga bisa jadi penyebab dari burnout. Selain itu, kurangnya penghargaan. Nah, penghargaan dari siapa? Penghargaan dari diri sendiri. Nah, itu juga bisa dari rekan kerja, itu juga bisa dari lingkungan kerja, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Itu penyebab burnout. Dan mungkin penanganannya salah satunya yang tips yang bisa dilakukan kawan bisa semuanya. Yang pertama mungkin mengatur skala prioritas. Jadi tahu kapan kita waktunya istirahat, kapan waktunya bekerja, terus menyusun tugas mana yang harus diselesaikan duluan, supaya tadi kalau ada deadline-nya enggak apa ya istilahnya Terlalu itu dadakan dan bikin stres ya Mbak ya. Itu seperti itu. Jadi terlalu membuat diri kita dikejar deadline itu juga tidak baik seperti itu. Selain itu juga luangkanlah waktu untuk melakukan aktivitas atau hobi untuk mengalihkan dari pekerjaan yang monoton tersebut. Misalkan meluangkan waktu untuk sekedar bersenandung atau mungkin nyanyi tipis-tipis gitu ya, itu bisa dilakukan kalau suka gitu ya. Atau mungkin stretching kalau yang hobi olahraga, nah itu nggak apa-apa dilakukan di tempat kerja, tapi ya jangan lama-lama. Berarti kita kalau sebagai teman yang melihat mungkin rekan kita nih kayaknya udah tanda-tanda nih udah mulai terlambat, sudah mulai malas mengerjakan pekerjaannya atau terlihat stres, kita berarti harus lebih peduli juga ya Mbak ya. Itu. Jadi kalau mungkin kita memiliki teman yang mungkin sudah terindikasi burnout gitu, karena kita sudah tahu ya burnout itu apa gitu. Yang wajib kita lakukan adalah mungkin lebih care lagi terhadap dia, mungkin sekedar mendengarkan gitu ya, apa yang menjadi permasalahannya dia. Kalau bisa memang membantu seperti itu ya, dengan menciptakan solusi yang efektif gitu, apa yang dia butuhkan kita lakukan seperti itu. Tapi kalau tidak mungkin hanya untuk mendengarkan saja, ada di saat dia merasa burnout itu sudah sangat baik gitu. Iya, berarti kita juga sebagai manusia makhluk sosial harus melihat lingkungan sekitar kita ya. Betul. Jangan sampai kita abai ya Mbak ya, apalagi terhadap teman kerja. Kan mungkin setiap hari kita bertemu dengan mereka, masa kita nggak peduli gitu ya. Iya, betul.
Betul. Baik, Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak, sebagai karyawan yang bekerja di rumah sakit ya, Mbak Fani kan juga bekerjanya di dunia medis nih, Mbak. Yang mana kita harus memprioritaskan pasien. Nah, kalau seandainya kita sebagai karyawan itu merasa stres gitu, Mbak, kan pasti nanti pelayanannya juga kurang maksimal ya. Kalau tipsnya sendiri nih, Mbak, sebagai kita ya tenaga kesehatan itu untuk mengelola stres supaya tidak berimbas pada pasien, itu seperti apa ya, Mbak? Oke, baik. Saya kaitkan mengelola stres itu dengan menjaga kesehatan mental seperti Baik. itu. Jadi nanti mungkin bisa diterapkan di teman-teman dulu kalau tips ini bisa berguna gitu ya. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat tentunya ya. Makan makanan sehat, betul. jangan makan yang instan-instan saja kan, karena sekarang kita tuh lebih suka fast food seperti itu ya. Iya, Itu betul. mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita gitu, yang mungkin meningkatkan resiko stres tadi seperti itu. Berpengaruh ya, Mbak? Iya, betul. Kalau misalkan kita makan yang bergizi, misalkan nabatinya dipenuhi, Iya. kemudian seratnya dipenuhi, nah kita kan menghasilkan hormon-hormon yang menimbulkan kita bahagia seperti Iya. itu bisa. Nah, ketika kita sudah dengan rutinitas yang keseharian menghasilkan hormon kortisol tadi, dalam tubuh kita sudah di suplai dengan hormon-hormon yang membuat kita lebih rileks seperti itu. Kemudian selain dengan mengkonsumsi makanan sehat, juga berolahraga secara rutin. Nah, berolahraga itu mampu membuat kita, ya tadi hubungannya kaitannya dengan hormon, mungkin hormon Iya. dopamin, hormon yang membuat kita bahagia seperti Iya. itu. Menyediakan waktu untuk berolahraga, entah itu jalan-jalan saja kalau tidak memungkinkan untuk Olahraga, beraktivitas iya. fisik berat seperti itu. Juga selain itu mengelola stresnya dengan fokus on solution. Jadi apa yang menjadi penyebab atau yang menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Misalkan kita dituntut untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang banyak seperti itu, ada deadline-nya. Iya. Nah, itu kita fokusnya ya diselesaikan, jangan ditunda seperti itu. Jadi adanya skala prioritas yang harus kita Kerjaan. jalankan atau kita lakukan seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi tips gitu ya, supaya tetap sehat mental di lingkungan kerja gitu. Iya. Tapi nanti apabila masih belum bisa atau mengelola stresnya itu masih apa istilahnya, masih merasa stres, Iya. masih itu bisa konsultasi atau bisa datang ke tenaga profesional kesehatan seperti itu, seperti contohnya psikolog atau psikiater. Baik, berarti tahapan awal kita harus mulai dari diri sendiri, yaitu mengkonsumsi makanan sehat, lalu berolahraga juga, menciptakan hormon untuk kita dulu ya, baru nanti kita minta apa ya, seandainya memang itu masih belum bisa, kita baru konsultasi ke tenaga ahlinya. Baik, betul. Mbak Fani. Iya, lalu nih Mbak, yang viral itu kan kayaknya sekarang tiap generasi usia itu dibagi menjadi generasi, misalnya boomers, ada Gen X, ada Gen Y atau millennials, ada Gen Z nih yang lagi banyak dibahas nih, Gen Z sebagai karyawan, entah sebagai profesi apapun ya itu. Kok kayaknya kalau Gen Z ini kayak mental health matter gitu loh, kayak kesehatan mental adalah segala-galanya. Jadi mereka itu lebih mementingkan kesehatan mentalnya dia daripada harus berkorban di situ. Sedangkan kalau generasi sebelumnya, mungkin yang lebih senior, itu mereka cenderung cuek dan mungkin atau terbiasa ya Mbak ya dengan tekanan-tekanan pekerjaan. Mungkin apa ya, mengeluhnya itu sedikit gitu loh Mbak dibandingkan Gen Z seperti itu. Menurut Mbak Fani sendiri gimana Mbak? Oke, baik. Sebelumnya perlu diketahui teman-teman bisa semuanya, pembagian generasi ini sebenarnya ada sejak dahulu seperti itu ya. Gitu. Nah, itu dari psikolog juga yang namanya Dr. Alexis Abramson gitu. Jadi membagi generasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mungkin yang kita kenal Gen Z gitu ya, Gen Z gitu istilahnya. Nah, itu
yang lahirnya dari tahun 1997 sampai 2012. Nah, di bawahnya lagi itu namanya Gen Alpha seperti itu. Nah, di atasnya Gen Z itu ada milenial gitu ya, milenial atau Gen Y gitu. Di atasnya lagi itu ada Gen X atau Boomers gitu ya, yang terkenal istilahnya gitu ya. Nah, tapi ada ininya ya, stigma tentang Gen Z. Nah, betul, Mbak. Ya, itu tadi stigma tentang Gen Z tadi, tentang kenapa kok Gen Z itu kalau dapat tekanan mudah stres atau memikirkan masalah kesehatan mentalnya. Betul, Mbak. Itu ada penelitiannya memang. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa memang Gen Z ini secara global gitu akan lebih mudah rentan stres. Nah, bahkan banyak gitu ya yang mungkin kasus-kasus viral yang menderita kesehatan mental yang mungkin seperti bipolar atau mungkin narsistik atau lain sebagainya. Nah, itu tuh banyak yang diderita oleh dari Gen Z, iya, dari Gen Z dan milenial, penyumbang terbesarnya gitu ya ada saat ini. Seperti itu. Nah, apakah itu menjadi ini ya permasalahan gitu ya ketika nanti bekerja? Nah, memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu. Tadi kan kaitannya dengan pandangan mereka terhadap suatu kesehatan mental atau suatu pekerjaan itu. Gen Z atau generasi yang sekarang itu cenderung lebih mengutamakan kesehatan mentalnya, sedangkan generasi dulu tuh ya cuek gitu ya, istilahnya kayak gitu. Tapi itu menjadi sisi positif juga karena mereka aware terhadap kesehatan mental mereka kayak gitu. Nah, kan setiap generasi itu membawa karakteristik tersendiri ya. Kalau Gen Z itu misalkan penuh dengan ambisi, percaya diri, nah seperti itu. Terus mereka melek secara teknologi seperti itu karena terbiasa menggunakan gadget. Dan ada penelitian juga generasi paling pintar itu sebenarnya Gen Z. Iya, betul sekali. Paling pintar di antara generasi-generasi karena informasi yang diserap itu kan mereka lebih banyak. Kalau dulu kan serba keterbatasan. Nah, seperti itu. Tapi di sisi lain, di sisi negatifnya tadi mereka jadi mudah menyerah ketika menghadapi suatu hal. Nah, seperti itu. Nah, tapi nggak boleh di ini ya, maksudnya jadikan patokan gitu dijadikan patokan stigmanya tadi. Kalau kita sudah merasa Gen Z gitu ya kalau sudah merasa Gen Z ya nggak apa-apa, mungkin kita punya keterbatasan tapi jangan buat keterbatasan itu menjadi sebuah hambatan, melainkan adalah sebuah tantangan. Nah, pola pikirnya harus seperti itu. Mungkin karena sudah paham gitu ya akan teknologi, terus kemudian pintar tadi. Nah, kita juga harus belajar hal-hal lain seperti yang dimiliki gen yang sebelumnya gitu kan. Kalau gen sebelumnya kan mereka lebih menyenangi stabilitas seperti itu, keteraturan, rules seperti itu. Nah, mereka kan juga sangat erat kaitannya dengan etika gitu ya. Mereka sangat belajar etika. Nah, seperti itu. Mungkin Gen Z juga harus mempelajari hal tersebut gitu. Jadi kalau dalam kesehatan mental mereka lebih aware gitu dibandingkan gen yang sebelumnya, tapi dalam segi lain mereka punya kekurangan, yaitu tadi mungkin karena serba instan sehingga mendapatkan sesuatu itu tidak berdasarkan ini ya perjuangan, sehingga tadi akan mudah menyerah. Nah, di situ harus belajar gitu. Baik, saya sendiri sebagai Gen Z nih Mbak menyadari bahwa kita sangat terbuka informasi ya, apalagi sosial media itu kan luas ya Mbak. Di sisi lain mungkin banyak hal yang justru kita itu lupa bahwa kita harus banyak belajar adaptasi juga, belajar etika juga. Baik Mbak, seperti itu. Lalu nih Mbak, yang bahasan lainnya ya itu tentang sandwich generation atau generasi yang masih membantu perekonomian keluarganya. Kan mereka memiliki
beban di pundaknya dia tuh lebih berat ya, karena yang dibiayai bukan hanya dirinya sendiri tapi juga keluarga gitu. Kalau dari sisi psikologi, dia kalau bekerja itu apakah justru malah makin semangat gitu Mbak, atau dia malah kayak tertekan gitu kan, bukan untuk saya. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu ya Mbak ya. Kalau berdasarkan psikolog bagaimana Mbak? Oke, baik, generasi sandwich itu kan yang bekerja untuk orang tua dan juga dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya gitu ya, keturunannya seperti itu. Nah, tergantung gitu, saya kembalikan ke masing-masing orangnya, individunya seperti itu. Kalau dia memaknai itu sebagai motivasi eksternal, nah itu ada suatu hal yang baik seperti itu. Tapi ada juga yang menjadikan itu sebagai hambatan. Nah, baiknya kita sebagai individu kalau menghadapi suatu problem itu kan fokus pada solusinya. Seperti itu. Jadi fokus on solution. Nah, setelah fokus on solution seperti apa ya? Itu tadi pemaknaannya diubah, hambatan itu menjadi sebuah motivasi seperti itu. Jadi kalau fokusnya untuk mencari uang itu seperti apa, mungkin mengatur planningnya, keuangannya, nah seperti itu, sehingga tidak menjadikan masalah yang berikutnya. Nah itu seperti itu. Baik, berarti dari segala perspektif itu kita tidak boleh melihat suatu permasalahan itu sebagai masalah kita menjadi kurang produktif atau menjadi kita stres. Justru kita harus melihat dari sisi lainnya ya Mbak ya, dari oh ternyata kita masih dibutuhkan, kita itu berguna untuk orang lain dan juga bermanfaat mungkin bagi orang tua, bagi keluarga. Di situ bisa menjadi motivasi untuk diri kita supaya kita juga giat bekerjanya. Betul, ya Mbak. Seperti itu. Baik Mbak, kalau dari sisi perusahaan atau tempat kerja nih, ada nggak sih program atau dibutuhkan nggak sih Mbak sebenarnya program tentang kesehatan mental? Mungkin dari kantor atau perusahaan itu menyediakan konseling atau program untuk memanajemen stresnya karyawan. Itu pentingkah? Ya, oke. Penting sekali kalau dibilang ya, penting sekali karena setiap pekerjaan itu kan pastinya mengandung stresor gitu ya. Nah, pelatihan atau mungkin seminar tentang kesehatan mental itu memang wajibnya baiknya diwajibkan gitu untuk setiap perusahaan menyediakan hal tersebut, atau mungkin bisa ada suatu bagian yang dimana itu menyediakan layanan konseling untuk pegawainya. Nah kebetulan sekali hari ini kita umumkan bahwa mulai hari ini gitu ya, sejak podcast ini tayang mungkin ya, di RSUD Dungus akan ada layanan psikologi gratis bagi karyawan-karyawati yang membutuhkan. Untuk informasinya nanti bisa lebih lanjut di grup gitu. Ya baik Mbak. Tuh teman-teman, jadi apa ya, kita tuh sebenarnya banyak yang mendukung gitu loh, nggak cuma diri kita sendiri yang mungkin kadang merasa stres, kita merasa down, merasa burnout, padahal di luar sana tuh banyak yang memfasilitasi kita untuk lebih aware ataupun lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Seperti contohnya di Rumah Sakit Dungus ini sangat peduli terhadap karyawannya sehingga menyediakan layanan konsultasi gratis ya Mbak ya bagi karyawannya sendiri. Kalau non karyawan berarti daftar umum ya Mbak ya? Itu dia. Iya baik Mbak. Kalau gitu Mbak, sebenarnya lingkungan kerja yang sehat nih, yang bisa membuat kita nyaman mungkin atau kita dapat beradaptasi, itu seperti apa sih Mbak? Mungkin ini dari sisi ideal ya Mbak ya, itu seperti apa Mbak lingkungan kerja yang sehat? Oke baik. Sebenarnya dimanapun tempatnya itu pasti ada permasalahan dan tidak bisa kita menuntut untuk menjadi ideal seperti itu. Nah, fokusnya bagaimana kita menjadi individu yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat seperti itu. Caranya gimana? Ya mensupport teman-teman yang lain gitu. Kita peduli atau care terhadap lingkungan kita. Yang pertama itu dulu. Kalau mungkin kita temukan ada beberapa orang yang kurang cocok kepribadiannya dengan kita gitu ya, ya baiknya kita batasi berkomunikasi atau ngumpul dengan mereka seperti itu, atau mungkin kita batasi untuk hanya
masalah pekerjaan seperti itu. Dan mungkin kita bisa mengubah cara pikir kita menjadi lebih positif. Oh, untuk sisi kepribadian saya dan dia mungkin kurang sesuai, tapi untuk pekerjaan karena saya di kantor saya harus bersikap profesional seperti itu. Juga bisa menyediakan waktu tadi ya untuk care atau menjadi teman cerita dari rekan kerja kita, terutamanya satu unit dulu. Nah, seperti itu supaya saling menjaga kesehatan mental dan membentuk kekompakan seperti itu. Mungkin dengan bertegur sapa dahulu, nah kemudian meluangkan waktu untuk bercerita utamanya terhadap masalah yang dihadapi di kantor ya, seperti itu. Baik Mbak, maka kalau misalnya kita berada di tempat kerja yang kurang ideal menurut kita, itu kita harus introspeksi dulu berarti ya Mbak ya. Dan melihat dari sudut pandang yang lain bahwa ya tidak semua tempat itu sesuai dengan keinginan kita dan kita harus bisa bersikap dengan baik begitu. Baik Mbak, ini menarik sekali Mbak topiknya. Karena kan kesehatan mental di lingkungan kerja ini kan sangat penting untuk kita menjaga produktivitas kita sebagai karyawan, juga untuk meningkatkan ya, dan kita juga supaya tidak gampang mengeluh, tidak gampang merasa kayak saya susah sendiri, tidak ada teman kayak gitu. Ternyata seperti itu. Iya, terima kasih banyak Mbak Fani atas diskusinya sangat menarik ini. Iya, semoga di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya Mbak. Baik. Bagi kawan bisa yang mungkin ada pertanyaan terkait masalah kesehatan mental di lingkungan kerja, bisa tinggalkan komentar di bawah ini ya. Juga kalau ada yang mau konsultasi langsung dengan Mbak Fani, bisa langsung ke pendaftaran RSUD Dungus. Gitu. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya dapat informasi penting dan menarik lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.